Dalam hal lain, saya melihat kepada Indonesia itu seperti mana yang Bapa Anis katakan tadi ialah akses untuk pertanian itu akan dipergiatkan lagi, dan dunia, bukan sahaja Malaysia ataupun Indonesia, dunia secara keseluruhannya bergelut dengan keselamatan makanan, food security. Kita masih lagi berbincang cukup tak cukup beras kita. Kalau di Indonesia, saya pergi bulan lepas juga mereka bercerita mengenai harga yang sama. Begitu juga dengan kita di Malaysia. Kalau itu dapat dihasilkan, bagaimana Indonesia mampu menjadi jawapan kepada rantau ini sekiranya food security itu menjadi satu agenda utama, bukan saja untuk negara itu, tapi secara kolektif, secara menyeluruhnya. Ya, jadi kita harus memperhatikan persoalan pangan ini. Karena ini tentu seperti dibilang sama Bang Zul tadi, ini adalah persoalan dunia. Nah, yang menjadi tantangan adalah micromanagement tentang food security, tentang sektor pangan. Itu sering belum dikelola dengan baik. Apa micromanagement itu? Satu, soal irigasi. As simple as that. Kita sedang merasakan ini, musim kemarau yang luar biasa panjang. Dan ketika sistem irigasi itu tidak disiapkan dengan baik, itu masalah. Yang kedua, tentang fertilizer, tentang pupuk. Ketersediaan pupuk dan harga yang terjangkau dari pupuk. Kemudian yang terkait dengan peternakan, maka pakan ternak itu menjadi krusial. Nah, aspek mikro ini yang kami akan fokuskan sehingga tata kelola, tata niaga sektor pangan bisa diperbaiki. Kita seringkali hanya berbicara di ujung produk. Ketika sudah menjadi beras, lalu kita bagaimana memastikan harganya sampai ke customer itu terkendali. Yang kita sering lupa adalah production cost yang harus ditanggung oleh para farmers, para petani. Negara harus hadir untuk membantu agar ongkos produksi atau production cost itu bisa terjangkau. Jadi kemarin saya sampaikan, apa KPI untuk keberhasilan di sektor pertanian, perkebunan, peternakan? Petani bisa menabung. Ketika petani bisa menabung, itu artinya your revenue Akan di atas your cost. Tapi kalau kita tidak punya KPI itu, maka kita akan terus-menerus berada dalam situasi di mana para petani situasinya sulit. Nah, kami di Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Lahan pertanian yang luas, jumlah petani yang banyak, dan lahannya subur. Lahannya subur. Jadi, kita harus perbaiki aspek mikro. Dengan begitu, insya Allah, kita akan bisa mensuplai kebutuhan pangan bagi domestik. Bahkan kalau itu berkembang lebih jauh, insya Allah kita akan bisa menjadi salah satu lumbung pangan untuk kawasan Asia. Itu yang kita harapkan. Mungkin jalannya jauh, tapi usahanya perlu dilakukan pada hari ini.